itu sempat frustrasi karena mengalami 4 kali operasi ternyata justru gagal. Tadinya saya masih melihat terus berkurang terus operasi yang keempat kalinya itu gagal. Nah sejak gagal itu saya agak mengalami goncangan ya, untuk belum bisa menerima kenyataan sehingga saya sering mengurung diri di rumah dan itu masih sekolah tuh Pak? Enggak, Udah. Sudah nggak ngapa-ngapain. Maksudnya setelah lulus sekolah atau pada saat lagi bersekolah? Waktu itu saya masih SMP. Jadi usia sekitar 17-18 gitulah. Nah, kebetulan ya namanya saya berubah dan sebagainya itu nggak ada aktivitas kurang lebih 5 tahun. Terus saya mendengar siaran televisi tentang anak-anak disabilitas itu pramuka begitu acara. Waktu itu masih TV-nya hitam putih ya, zaman TVRI dulu ya. Jadi terus saya mulai motivasi, saya terbangun gitu. Saya pengen seperti mereka gitu. Gara-gara nonton TV itu? Iya, mendengarkan lah, karena nonton udah nggak bisa. Iya, mendengarkan. Siaran TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bang Norman. Siang ini saya kedatangan tamu, seorang senior tokoh disabilitas di Indonesia, di mana beliau sudah lama tidak terlihat nih di dunia disabilitas kawan-kawan. Ada yang tahu nggak siapa kira-kira? Dia adalah Bapak Dr. Andes Agus Diono, MSI. Assalamualaikum. Kita kasih plus. Assalamualaikum Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Iya, senang sekali. Kebetulan pas hari ulang tahun lagi. Beliau lagi ulang tahun nih, yang ke-63 tahun. Saya sendiri tidak ingat. Happy birthday untuk Pak Agus Diono. Terima kasih. Pak Agus. Ya. Ini berapa tahun ini kan kita tidak melihat Pak Agus nih. Iya. Sejak Pak Agus pensiun ya. Iya. Kita nih teman-teman pengen tahu aktivitas Pak Agus nih sekarang apa Pak? Jadi saya pensiun itu tepatnya tanggal 1 September 2019. Dan selesai pensiun saya itu perasaan tuh masih pengen mengabdi untuk bangsa dan negara ya. Artinya kalau mengabdi itu kan tidak harus PNS lah. Sehingga masyarakat pun juga bisa mengabdi. Dan kebetulan saya sekarang ini diberi amanah oleh teman-teman untuk aktif di Yayasan Louis Braille Indonesia. Wow. Yayasan Louis Braille ya? Ya. Louis Braille. Louis Braille Indonesia itu bergerak di bidang pemberdayaan, khususnya buat penyandang disabilitas netra dan keluarga disabilitas netra. Jadi dan sekarang ini saya sedang membuat satu inovasi di mana saya pengen membangun satu terobosan untuk disabilitas netra itu supaya masuk di dunia IT. Karena sekarang itu teknologi itu sudah sangat memungkinkan, aksesibilitas itu untuk netra sudah tidak menjadi hambatan. Jadi melalui Android maupun komputer dengan JOS itu sangat memungkinkan untuk penyandang disabilitas netra itu bisa akses informasi maupun menjadi satu entrepreneur atau pengusaha kecil-kecilan lah ya mungkin ya, menjadi bisnis online misalnya gitu, e-commerce ya, kayak gitulah mulai. Jadi saya pengen ke depan itu melahirkan suatu generasi yang tidak hanya pijat dan tukang kerupuk, tapi dia bisa menjadi satu pelaku bisnis online dengan membangun satu bisnis-bisnis dengan jaringan teknologi digital lah gitu. Keren gitu. Keren kan Pak Agus, ternyata dia sibuk ngurusin teman-teman khususnya di dunia IT. Sekarang ini ada berapa anggota Pak? Sekarang ini kita ada untuk di Kota Bekasi 118. Wow,
118. Tetapi kita kan selama COVID itu kita banyak di jejaring ya. Kalau jejaring kita memang dari Sabang sampai Merauke itu anggotanya kurang lebih sekitar 228 ya. Kalau nggak salah 228 terakhir itu. Jadi itu tersebar di berbagai provinsi, ada dari mulai Aceh sampai Papua. Tetapi yang di Bekasi, Jabodetabek itu 118 karena kita memang nasional ya, bukan lokal ya. Jadi lembaga Yayasan Louis Braille itu didirikan tahun 2005 oleh teman-teman, dan sekarang ini baru sepertinya hidup segan mati tak mau, sebelumnya itu mati suri gitu. Nah, teman-teman itu menaruh harapan dengan harapan setelah saya bergabung di sana tuh harapannya ya bisa aktif, bisa produktif, sehingga boleh dikatakan reboundnya itu baru tahun 2020, tetapi bersamaan dengan waktu itu terhalang oleh COVID. Jadi sehingga kita mulai aktifnya mungkin sekarang inilah baru kita mau aktif. Dan sekarang apa yang sudah dilakukan teman-teman netra, inovasi di bidang IT-nya seperti apa, Pak? Jadi sekarang ini kita membuat pelatihan-pelatihan, kita memberi kesempatan pada teman-teman itu untuk kita pacu, kita memberi motivasi untuk mau mengenal digital, tapi bukan hanya sekedar untuk voice note atau hello-helloan, tapi mengarahkan kepada UKM. Bisnis. Jadi mereka bisnis itu dalam pengertian tidak harus produk sendiri, tetapi kita bisa menjadi marketingnya. Misalnya kita bisa berkolaborasi inklusi ya, mungkin yang buat produksinya teman-teman yang disabilitas daksa atau yang tapi yang memasarkannya kawan-kawan netra. Itu bisa berkolaborasi, karena ke depan itu yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita membangun sinergitas atau koordinasi dengan multisektor, multiprogram atau lintas profesi secara terpadu dan holistik. Tentunya sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Siapa melakukan apa. Jadi saya ingin memaknai bahwa disabilitas itu jangan dianggap sebagai kelompok tersendiri. Enggak, jadi kita harus bisa memaknai bahwa disabilitas itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Adalah harus memaknai disabilitas itu sebagai keragaman manusia ya, ciptaan Tuhan. Jadi manusia itu diciptakan dengan beragam keadaannya dan takdirnya. Ada yang ganteng, nah kebetulan saya termasuk yang ganteng. Nah, itu. Apalagi dengan kacamata birunya ya. Ya, ada yang jelek, ada yang pinter, ada yang tidak. Itu kan ragam manusia ya. Ada yang disabilitas dan ada yang tidak disabilitas. Jadi kalau kita bisa memaknai disabilitas sebagai keragaman manusia, kayaknya hidup itu inklusivitas itu kayaknya bisa terwujud ya. Setuju. Kita nggak perlu mengkotak-kotakan lagi. Jadi disabilitas harus dianggap suatu keragaman manusia. Oleh sebab itu dia harus diperlakukan yang sama, punya hak dan kewajiban sama dengan orang lain yang tidak disabilitas. Jadi dia harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya gitu loh. Jadi luar biasa. Harus diistimewakan seolah menjadi kelompok yang termarginalkan, yang harus dibelas kasihani. Nggak perlu itu kita butuh kesetaraan yang berkeadilan, berikan kesempatan yang sama, akui keberadaan kita. Nah itu. Keren. Semangat sekali Pak Agus. Iya, harus. Luar biasa, usia 63 tahun loh. Semangatnya seperti ini. Jadi jangan ada anggapan bahwa kalau disabilitas tuh urusannya sosial nggak ngurusin disabilitas tuh kebutuhan hidupnya, segala aspek kehidupan. Jadi ada pendidikan, ada ya sama dengan orang yang tidak disabilitas. Jadi kalau urusan pendidikan, ketenagakerjaan kan bukan urusan sosial. Jadi selama ini itu yang belum lintas terjadi. Sektor lah ya Pak ya. Lintas sektor. Jadi semua harus berperan. Jadi itu yang menjadi cita-cita semua teman-teman kita ya. Jadi kita harus menerima disabilitas itu sebagai karunia Allah yang harus kita jadikan modal untuk berkembang, maju, hidup lebih baik, beriman dan bertakwa kan gitu ya. Jadi harus disyukuri lah. Nah, itu kan tak satu pun kita yang bisa menolak kehendak yang di atas ya kan. Disabilitas bukan cita-cita, bukan permintaan. Dan kita nggak bisa menolaknya. Dan bisa terjadi kapan saja kepada siapa saja. Gitu loh. Jadi tidak ada garansi dalam hidup ini sekarang. Ya mungkin orang yang tidak menyandang disabilitas sekarang masih bisa. Tapi 5 menit kemudian kan kita nggak tahu. Tiba-tiba stroke jadi kursi roda. Atau tiba-tiba matanya kena diabetes terus nggak ngeliat. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi, atau lagi di jalan kena batu. Itulah. Jadi kita ya harus mensyukuri lah semua itu sebagai karunia yang harus kita jadikan modal untuk berkembang, maju, beriman dan bertakwa. Jadi itulah yang harus kita dorong dan kita bangun ya.
Ya, mantap. Nah, Pak Agus, boleh cerita nggak? Dulu kan Pak Agus nih ASN, PNS. Itu ceritanya gimana Pak? Bapak bisa masuk sebagai PNS dengan kondisi netra? Jadi sedikit saya flashback ya, dari saya tunanetra sudah besar ya, udah usia ya dewasa lah ya. Oh, bukan dari lahir ya? Bukan. Oh. Kebetulan saya waktu itu sempat frustrasi kalau mengalami 4 kali operasi, ternyata justru gagal. Tadinya saya masih melihat, terus berkurang, terus operasi yang keempat kalinya itu gagal. Nah, sejak gagal itu saya agak mengalami goncangan ya, untuk belum bisa menerima kenyataan, sehingga saya sering mengurung diri di rumah. Dan itu Masih sekolah tuh Pak? Enggak, Udah. total. Sudah nggak ngapa-ngapain. Maksudnya setelah lulus sekolah atau pada saat lagi bersekolah? Waktu itu saya masih SMP. SMP. Jadi usia sekitar 17-18 gitulah. Nah, kebetulan ya namanya saya berubah dan sebagainya, itu nggak ada aktivitas apa kurang lebih 5 tahun. Terus saya mendengar siaran televisi tentang anak-anak disabilitas itu pramuka begitu acara. Waktu itu masih TV-nya hitam putih ya, zaman TVRI dulu ya. Jadi terus saya mulai motivasi, saya terbangun gitu. Saya pengen seperti mereka gitu. Gara-gara nonton TV itu? Iya, mendengarkan lah, karena nonton udah nggak bisa. Iya, mendengarkan. Siaran TV. Saya Mendengarkan. pengen gitu. Terus saya izin sama orang tua, nggak diizinkan. Oh. Saya maksa. Itu asli mana sih Bapak? Asli saya Surabaya. Surabaya, oke. Jadi Bapak itu... Jadi di Surabaya tuh waktu itu ya? Ya, jadi Bapak itu memang sebagai orang tua juga kita bisa memahami. Dia memang sayang pada anak ya. Saya kira orang tua mana sih yang nggak sayang sama anak ya. Cuman terus masuk ke tahapan PNS itu gimana tuh ceritanya? Nah, saya waktu itu terus saya sekolah di Bandung tapi diterima di latihan kerja. Oh. Nah, saya niatnya kan pengennya sekolah. Saya diam-diam saya mencuri ini, saya belajar mobilitas, belajar braille. Akhirnya saya diam-diam saya sekolah di SMA umum. Di sekolah di SMA umum saya nggak diterima sebagai siswa percobaan, lah diterimanya kalau bisa mengikuti 1 semester lanjut, kalau enggak ya diskualifikasi gitu. Alhamdulillah saya bisa lanjut. Sekolah umum tuh Mas? Sekolah di SMA Negeri 2, malah saya ranking 1 malah. Wih. Saya dapat PMDK ke IKIP, Bandung waktu itu masih IKIP. Lanjut berarti? Lanjut. Saya ngambil bahasa Inggris. Dan saya lulus itu tahun 1989. Saya begitu lulus, saya mendengar ada CPNS, ada PNS, penerimaan PNS. Saya daftar. Saya daftar di Dikbud dan Kemensos. Dua-duanya saya tes lolos. Oh. Nah, begitu lolos, kan saya harus memilih salah satu. Iya. Saya waktu itu konsultasi, ya mosok sih kalian ini, kamu itu dibesarkan di sosial, di panti, dan sekarang sudah menjadi orang, kalau ya mengambillah dengan lembaga yang pernah membesarkan kamu gitu. Oh, gitu. Akhirnya saya mikir, padahal kalau karir saya dari IKIP kan harusnya ngajar ya. Akhirnya saya putuskan untuk memilih di Depsos. Padahal saya dulu sempat ngajar juga. Saya salah satu kenangan ya. Tahun berapa tuh Pak mulai? Itu tahun 89. Oh, kalau saya ya tahun 89 saya tesnya. Kalau saya mulai ngajar itu saya dulu privat. Mulai masuknya? Seleksi masuk itu? Di 90, masuk ke di PNS. Depsos. Ya. Kebetulan saya begitu terima SK, saya itu diminta sama menteri waktu itu Bu Haryati Subadio. Saya diminta di direktorat di Salemba, kantor pusat. Ya, saya nggak tahu latar belakangnya apa, sehingga saya itu diminta di sana. Selama saya berkarir itu mengalami pergantian 13 menteri ya, dari mulai Bu Haryati Subadio sampai Pak Agus Gumiwang saya pensiun itu. Saya hitung-hitung 13 menteri. Dan saya mengalami beberapa kali, saya menjadi staf itu kurang lebih 7 tahun. Terus setelah itu saya masuk struktural, kepala seksi, terus jadi kepala bidang. Jadi sampai akhir karir saya. Terakhir kepala bidang rehabilitasi sosial. Terakhir saya kepala rehabilitasi luar panti. Jadi saya ngurusin ya termasuk proposal lah terutama ya. Jadi teman-teman tuh yang bansos tuh ke saya, terus organisasi. Iya, iya. Di luar panti lah pokoknya ya. Ya, rehabilitasi luar panti termasuk disabilitas berat.
Ya gitu, saya banyak keliling-keliling monitoring ke seluruh Indonesia. Ya alhamdulillah sih, karena saya backgroundnya dari S1-nya bahasa Inggris, sosiologinya. Berarti ini speak English-nya masih bisa nih? Ya alhamdulillah. Jadi kenapa waktu itu saya termotivasi untuk ngambil S2, karena staf saya dulu ada yang S2 sosial, jadi kan nggak lucu atasannya S1 nih. Iya, Akhirnya saya naiklah ya. Saya waktu dipromosikan jadi kepala lembaga di Bandung, saya menolak, saya malah minta beasiswa untuk saya ngambil S2. Akhirnya saya lulus dengan sosiologi. Iya. Tetapi satu modal saya, karena saya bahasa Inggris S1-nya, itu yang menjadi modal saya, nilai kompetisi saya cukup mendominasi, sehingga kalau ada program-program luar negeri itu saya sering keluar. Saya sudah 21 negara ke dunia ini, jadi 21 negara yang sudah saya kunjungi dengan berbagai program. Sehingga kalau ada rekrutmen, seleksi itu tesnya kan pasti TOEFL, dan saya selalu keluar karena latar belakang saya S1-nya kan bahasa Inggris. Iya. Terus kalau ada pidato Perdana Menteri yang dalam bahasa Inggris tuh saya yang buat konsep tuh. Wow, keren. Terjemahnya, atau kalau ada tamu gitu saya selalu mendampingi jadi interpreter. Nah, itulah mungkin yang membuat penilaian Baperjakat, badan yang memilih saya itu, walaupun saya netra tapi saya nggak pernah ditempatkan di ngurusin netra gitu, saya ditaruhnya di umum. Seperti kayak organisasi, kayak ya masalah-masalah proses kan untuk umum ya. Jadi kebetulan kalau di pusat itu kan, di direktorat itu kan kebijakan ya, tidak teknis ya. Jadi sampai hari ini ya tidak ada masalah. Kecuali kalau saya ditempatkan di teknis, misalnya harus melayani klien di panti gitu, mungkin banyak masalah karena harus berhadapan dengan klien langsung ya. Tapi kalau di pusat kan berhadapannya dengan kebijakan itu kan dengan konsep, pemikiran, dengan berkas gitu. Jadi saya sampai akhir karir saya, alhamdulillah saya tidak ada masalah ya. 30 tahun saya tuntas mengabdi kepada negara. 30 tahun mengabdi pada negara. Iya, jadi itulah sedikit. Suka dukanya Pak selama menjalani sebagai ASN? Kalau suka dukanya kayaknya banyak ya. Jadi baik secara kedinasan maupun pribadi itu ya. Kalau pribadi ya namanya kita bermasyarakat tuh, stigma itu, perlakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas secara umum ya, mau dia netra mau dia aksa, itu masih terasa sampai hari ini ya. Kemudian di situasi kedinasan itu juga kelihatan. Saya kebetulan kalau ada DPRD, konsultasi tentang raperda dan apa itu kan, karena saya yang dianggap yang khatam, jadi dirjen, direktur itu cuma mengantarkan, membuka, setelah itu ditinggal, saya harus melanjutkan paparan. Itu ya macam-macam. Banyak ya Pak ya pokoknya? Iya, artinya DPRD itu kan, ya pokoknya kalau saya jadi pembicara itu, saya merasakan, walaupun saya, kalau di hadapan saya kan saya anggap audiens itu kan goib, karena saya nggak ngelihat. Saya anggap, saya kalau di lapangan kosong, goib lah gitu. Karena saya ngeblank kan nggak ngelihat ya. Tapi saya bisa merasakan suasana itu nggak cair, karena apa? Mereka menganggap, ini orangnya disabilitas, kan pasti prejudis seperti itu pasti ada ya. Tapi setelah berjalan 10 menit, 15 menit baru mencair, karena gaya saya menyampaikan tuh, saya komunikasi dengan ice breaking dengan canda-canda. Akhirnya mereka baru percaya, terus mereka ngelihat bahwa saya memang kapabilitasnya pantas gitu ya Antoni. Nah baru deh waktunya break gitu, karena waktu coffee break itu mereka pada berdatangan ke meja saya itu. Ada yang minta kartu nama, ada yang nanti perkenalan. Nah awalnya tetap dia menganggap prejudis, menganggap gimana lah gitu ya. Perlakuan menganggapnya terhadap orang disabilitas itu anggapnya ya kurang percaya gitu. Jadi jadi itu biasa kayak gitu tuh. Nah berarti kan Bapak ini sudah lama menjadi ASN, kemudian sekarang juga saya dengar Bapak sudah punya cucu 6 Pak ya? Iya, cucu 6 udah luar biasa gitu. Nah selama perjalanan Bapak ini, orang yang paling Bapak, yang berpengaruh terhadap perjalanan Bapak itu siapa sih Pak? Yang berpengaruh ya istri saya. Mantan pacar saya. Dulunya pacar, sekarang itu cerita kenal sama istri gimana tuh Pak? Perlu teman-teman biar tahu nih. Ini aja ya, singkatnya aja ya. Gimana perkenalannya, terus ibu bisa menerima kondisi Bapak itu seperti apa gitu. Wah itu panjang, tapi saya ceritakan singkat aja ya. Jadi kebetulan saya itu punya hobi
nyanyi, main musik juga. Kebetulan kita punya hobi yang sama gitu. Tapi pihak keluarga ibu menerima waktu pertama? Ya, Pasti kan biasanya nih teman-teman kan suka ada penolakan. Awalnya mah ya seperti itu ya. Itu biasa itu. Biasa ya. Jadi gagal di awal tuh kan keberhasilan yang tertunda. Jadi ya kita nggak boleh putus asa dalam segala hal tuh kalau mengalami itu harus maju terus, nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh putus asa, maju terus. Iya, biasalah kita. Karena kayak saya prinsipnya gini, hidup itu hanya dua, suka tidak suka, pro dan kontra, baik buruk. Tinggal kita pilihannya mau kayak mana gitu. Jadi itu macam di dunia itu cuma dua, suka dan tidak. Suka tidak, pro kontra. Sekian orang yang suka, sekian yang tidak suka, pasti di mana-mana. Jadi kalau kita kebetulan tidak diterima di keluarga, artinya mereka tidak suka kita nggak usah putus asa. Pada saatnya juga akan berubah jadi suka kan. Gitu. Jadi kita tetap harus berusaha untuk ya menetralisir. Ya, yang pasti kan pihak keluarga pihak perempuan khususnya menganggap sepele awal kan, misalnya wah kamu punya suami disabilitas mau kasih makan apa yang sehat ya susah cari makan, biasanya begitu. Itu kayaknya itu apa ya, universal problem kayaknya. Saya kira kayak gitulah. Klasik ya, klasik. Umum ya kayaknya ya. Bahkan ya cerita-cerita yang menyakitkan juga ada. Misalnya saya lagi sholat Jumat di Cutumutia ya. Itu saya pakai lengkap pakaian dinas gitu, dengan atribut Kemensos gitu. Tiba-tiba jalan dari sendal ada yang ke kantong saya ngasukin uang 5.000, ya sekedar mungkin ngantongin gitu ya, masukin. Enggak ngomong, orangnya langsung masukin. Itu artinya ya mereka maksudnya nyatanya baik. Kita harus maklum, nggak boleh tersinggung. Cuman karena dia tidak mengerti kan gitu ya. Itu banyak. Jadi kesimpulannya masyarakat itu masih banyak yang awam, yang mereka belum bisa memaknai disabilitas itu sebagai keragaman manusia. Jadi masih menganggap orang disabilitas itu kayak orang kelas 2. Masih itu memang tugas kita ke depan tuh harus memberikan edukasi. Masih dianggap PMKS lah ya. Iya, itu hambatan kita yang paling nyata itu. Jadi kita itu membutuhkan upaya edukasi secara masif dan berkesinambungan. Harus itu kita lakukan. Kenapa saya katakan di sini sosialisasi dan edukasi itu, kalau saya membedakan, kalau sosialisasi itu kan sekedar informasi, tapi kalau edukasi itu dibarengi dengan upaya merubah sikap orang yang tadinya tidak mengerti supaya jadi mengerti, yang tadinya tidak tahu supaya jadi tahu, yang tadinya tidak paham supaya jadi paham. Ini loh sebenarnya disabilitas itu, gitu loh. Itu memang penting kita. Kayaknya dimanapun berada. Nah, alhamdulillah kita sekarang ini secara regulasi kita sudah masuk di paradigma baru, yaitu pendekatannya sekarang itu perspektif hak asasi manusia, di mana undang-undang secara regulasi kita sudah punya dasar hukum yang mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas ya, termasuk hak politik, dan hak sipil itu sudah. Jadi tinggal implementasinya aja, kita harus menegakkannya dan mengawal. Kalau tidak ya akan sia-sia. Gitu. Tapi secara perangkap teorinya memang sudah ada landasannya. Tinggal kitanya harus mengawal, menegakkan supaya implementasinya itu betul-betul tidak hanya NATO, no action talk only, tetapi kita harus laksanakan. Itu memang mandat ya. Keren. Oke, bagus. Ini ada pertanyaan. Silakan. Ini yang problematik kita, karena gini, banyak profesi-profesi medis ya, entah dia petugas medis, entah dia itu dokter, dia itu masih punya pemahamannya terhadap disabilitas itu perspektif medis. Karena kalau perspektif medis itu dulu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 itu istilahnya masih penyandang cacat ya. Penyandang cacat definisinya menurut undang-undang itu adalah setiap orang yang mengalami ketidakperfungsian salah satu anggota fisiknya yang mengganggu aktivitasnya dalam sehari-hari, itu dikatakan cacat kan gitu ya. Itu secara definisinya. Nah, sekarang makna cacat itu kan kalau di dalam bahasa perdagangan tuh produk cacat itu produk gagal ya. Tapi kan kita oleh sebab itu kenapa istilah penyandang cacat itu sudah dianggap
kurang bermartabat dan kurang manusiawi, makanya harus digantikan. Ya, mandat CRPD itu harus diganti, kata cacat jangan dipakai lagi. Nah, setelah melalui perdebatan alot, waktu itu disepakatilah penggantinya penyandang disabilitas dengan catatan merupakan suatu konsep hasil interaksi antara keadaan dan lingkungan sekitar, kan gitu ya, definisinya detailnya bisa dibaca lebih lanjut di undang-undang itu. Nah, artinya di sini dengan memaknai orang disabilitas atau orang cacat, itu dokter itu kadang-kadang mengkategorikan disabilitas itu sebagai orang yang tidak sehat jasmani. Karena sebenarnya antara disabilitas dan sehat itu dua hal yang berbeda ya. Jadi nggak bisa, pemahaman ini yang harus ditinggalkan. Jadi disabilitas itu bukan sakit. orang jahat, bukan orang sakit. Bukan penyakit ya. Bukan. Disabilitas itu harus dimaknai sebagai ragam manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Itu ada yang disabilitas, yang tidak disabilitas, ada yang ya seperti yang rambut keriting, rambut lurus, harus dimaknai seperti itu. Karena disabilitas itu kan takdir ya. Artinya given. Disabilitas bukan permintaan, bukan cita-cita. Nggak ada yang orang yang minta supaya jadi disabilitas atau cita-citanya nanti kalau sudah besar jadi disabilitas, kan nggak bisa begitu. Itu kan itu takdir, kehendak ilahi. Dan tak satu pun orang yang bisa menentang takdir itu. Jadi harus diterima sebagai karunia yang memang nggak boleh dijadikan itu satu beban. Harus dengan modal. Ini yang hambatan eksternal seperti ini, stigma dan sebagainya, ini yang perlu mendapatkan advokasi. Jadi kalau misalnya saya nih seorang tunanetra, kebetulan saya batuk, pilek, nah itu saya Agustinus sakit. Tapi begitu batuk pilek udah sembuh, saya nggak melihat bukan sakit, saya orang sehat kok, badannya sehat. Betul. Saya bisa ngapa-ngapain bisa. Nggak ada kendala. Buktinya sampai sekarang bisa bekerja. Nah iya, jadi pemahaman antara sehat dan disabilitas ini yang harus diluruskan, yang harus ditanamkan kepada orang-orang yang, karena dokter banyak yang begitu. Jadi saya pernah mengalami loh ya, waktu itu tahun 80 berapa ya, 90-an lah, bukan 2009 kalau nggak salah, itu ada lomba maraton di Jepang, lari. Itu waktu itu saya di Bali. Nah kebetulan syaratnya itu penyandang disabilitas boleh ikut, tapi ada biayanya ditanggung oleh Jepang. Nah saya tertarik, usia saya waktu itu 49. Saya mau ikut, tapi syaratnya untuk itu kan kita harus tes ini ya, kesehatan. Nah, saya lari, termasuk waktu pencalonan saya di Wali Kota Bekasi kan Pak Norman tahu lah ya. Itu kan ada tes kesehatan. Saya waktu itu kompetitor saya, rival saya Pak Mukhtar Muhammad ya. Itu Mukhtar Muhammad dulu. Sama yang dari Golkar itu siapa? Ahmad Rifai. Ahmad Rifai. Ahmad Jurfai. Ahmad Jurfai. Nah itu di treadmill, kan ada salah satu kesehatan tuh harus lari pakai treadmill. Dokternya bilang gini, emang apa bisa orang tunanetra nanti pakai treadmill itu kan kayak eskalator jalan di tempat gitu. Loh, dalam hati saya, kenapa tidak? Artinya dari situ aja kita sudah menyimpulkan bahwa mereka sudah punya apa ya, asumsi yang nggak baik dengan kan treadmill itu kan di tempat kan itu ada pegangan kayak dan kita nggak bisa. Buktinya saya bisa lari 7 menit, saya pegang itu nggak ada masalah, saya nggak pingsan nggak apa. Betul. Nah, artinya tapi kan dokter yang menguji saya itu awalnya sudah prejudis gitu loh. Jadi nah hal-hal kayak gitulah yang menjadi hambatan buat kita yang memang harus mulai ditegakkan ya. Saya kira kita bersama lagi bahwa tugas untuk mengedukasi itu menjadi tugas bersama yang belum terwujud, karena kan kalau di komitmen global itu sudah jelas bahwa kita terwujudnya masyarakat inklusi, bebas hambatan dan terpenuhinya hak penyandang disabilitas abad 21. Itu mandat resolusi PBB nomor 58 4 Mei 2008 ya. Itu jelas. Lintas program, lintas profesi. Jadi semua harus bergerak, nggak bisa sosial doang yang jalan sendirian, nggak bisa. Berarti dia harus dievaluasi lah ya. Betul. Dengan formulir tersebut ya. Betul. Nah kebetulan saya waktu jadi ASN itu saya 3 kali menjadi BKN ya, panitia untuk menyusun instrumen untuk sistem penyeleksian untuk orang-orang yang dengan disabilitas, termasuk yang netra, termasuk. Nah itu saya buat instrumennya. Jadi kalau untuk kursi roda harus
Ya minimal ruangannya harus akses untuk masuk kursi roda. Terus jangan di semua itu saya buat itu. Saya tiga kali saya ikut dari tahun 2000 berapa ya? 4 atau 2000 berapa sampai terakhir tahun 2017 itu saya agak sedikit protes waktu itu karena begini, secara mendadak saya diberi CD suruh membuat satu instrumen itu dalam waktu 4 hari. Terus saya buka CD itu kan berapa giga gitu. Saya langsung mengajukan keberatan ke dirjen. Kalau untuk ini saya nggak sanggup Pak. Karena apa? Ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Ini menyangkut nasib orang banyak, disabilitas, kaum disabilitas banyak. Jadi saya mengusulkan kalau bisa dibentuk tim. Karena kalau semua Agus Diono seorang sendiri, apalah artinya saya? Saya dosa kalau semua ini saya buat sendirian nanti tidak mengakomodir. Saya kan pasti sehebat-hebatnya siapa saya sih kan pasti ada kekurangan. Mungkin kalau ada yang kekurangan nanti saya bisa mencelakakan orang kan gitu. Saya maunya dibentuk tim. Akhirnya secara mendadak kita mengumpulkan tim waktu itu. Saya mengundang ada Mimi Mariani, ada Yeni Rosa, ada Pak Sis, ada Gufron. Saya undang, saya ajak duduk bersama untuk memberi masukan tentang instrumen seleksi supaya mengakomodir semua kepentingan. Gitu. Nah, alhamdulillah sih waktu itu terjadi. Ya, alhamdulillah jalan. Karena kalau di pemerintahan itu kadang-kadang tidak banyak orang yang memahami seperti itu. Karena walaupun dia menteri, walaupun dia dirjen, tapi kan dia tidak terlalu paham yang teknis-teknis ya. Yang memahami kan harus kita yang harus memberikan masukan. Oke, ya luar biasa perbincangan kita dengan senior disabilitas tanah air, Pak Dr. Andes Agus Diono MSI, seorang sekarang saat ini sudah pensiun dan mengisi hari-harinya berkegiatan sosial. Mungkin terakhir Pak, statement. Ya, senang sekali. Jadi sekali lagi saya terima kasih dan saya berpesan bahwa meskipun disabilitas, tetapi kita harus tetap semangat bahwa disabilitas bukan akhir dari segalanya, tetapi disabilitas janganlah dijadikan suatu hambatan, harus disyukuri dan dijadikan modal untuk hidup berkembang, maju, beriman dan bertakwa. Oke, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.